Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Fauzan. Saya mahasiswa Ilmu Hukum. Saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai materi pendidikan anti korupsi bertepatan dengan adanya mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian korupsi itu sendiri. Korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Korupsi bisa berupa suap, pemerasan, gratifikasi, penggelapan, nepotisme, dan lainnya. Komisi Pemberantas Korupsi atau KPK sebagai lembaga negara yang diberi amanat untuk memberantas korupsi di Indonesia menyatakan bahwa kasus korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah korupsi ini banyak terjadi di sektor desa-desa, di mana salah satu penyebabnya adanya alokasi dana desa yang terbilang sangat besar dari pemerintahan pusat, sehingga memungkinkan beberapa pihak untuk menyalahgunakan wewenangnya dan jabatannya untuk melakukan korupsi. Selain sektor desa, korupsi juga marak terjadi di sektor utilitas atau perusahaan swasta, lembaga pemerintahan, dan sektor pendidikan. Tujuan dari pendidikan anti korupsi ini yaitu untuk kita pribadi yang memahami atau yang mempelajari itu untuk meningkatkan kesadaran kita, terutama generasi-generasi muda seperti saya dan yang lainnya, terhadap bahaya dari korupsi tersebut. Yang kedua, membangun budaya anti korupsi di lingkungan pendidikan dan juga masyarakat. Yang ketiga, mendorong sikap kritis terhadap praktik korupsi apabila kita melihat di sekitar kita. Nilai-nilai dasar anti korupsi menurut KPK itu ada 9 nilai utama anti korupsi yang terdiri dari: yang pertama ada kejujuran, yang kedua kepedulian, yang ketiga kemandirian, keempat kedisiplinan, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh kesederhanaan, yang kedelapan keberanian, yang kesembilan keadilan. Dan berikutnya ada bentuk-bentuk dari korupsi itu sendiri. Yang pertama, bentuk suap. Dalam bentuk suap yaitu seseorang memberikan uang atau barang untuk mempengaruhi keputusan atau untuk menaati kemauan dari sang pemberi uang tersebut. Yang kedua, ada gratifikasi, yaitu pemberian dalam bentuk hadiah, uang, atau fasilitas kepada pegawai negeri. Yang ketiga, ada nepotisme, yaitu mereka yang lebih mengutamakan kepentingan keluarga atau kolega dalam penerimaan kerja ataupun jabatan. Yang keempat, penggelapan, yaitu seseorang atau individu atau kelompok yang mengambil barang atau uang yang dipercayakan untuk kepentingannya pribadi. Yang kelima, ada pemerasan, yaitu seseorang pribadi atau kelompok memberikan sesuatu dengan ancaman atau tekanan kepada korban. Dan korupsi ini sendiri memiliki dampak yang buruk bagi Indonesia apabila tidak ditangani serius. Dampak-dampak dari korupsi ini bisa berupa: yang pertama itu ada kemiskinan yang meningkat, yang harusnya uang
untuk rakyat disalahgunakan atau diambil hak-hak rakyat tersebut. Yang kedua, pelayanan publik memburuk. Yang ketiga, ketimpangan sosial yang semakin meluas. Efek dari kemiskinan timbul juga ketimpangan sosial. Yang keempat, adanya pembangunan yang terhambat. Yang kelima, hilangnya atau pudarnya kepercayaan publik atau masyarakat terhadap pemerintah dan juga instansi hukum. Dan yang harus dilakukan yaitu upaya pencegahan, dimulai dari pendidikan, dimulai dari masa-masa muda, yaitu dengan cara menyisipkan nilai anti korupsi dalam mata pelajaran dan melakukan praktik kejujuran seperti ujian yang jujur, mengerjakan tugas yang jujur. Yang ketiga, melibatkan para siswa atau para mahasiswa aktif dalam kampanye atau mendukung kegiatan anti korupsi. Yang keempat, membangun lingkungan universitas yang transparan dan juga akuntabel. Demikian, segitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi pendidikan anti korupsi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.